memberi tema daripada firman Allah, cara hidup jemaat atau gereja mula-mula. Kita lihat Bapak Saudara, setelah hari Pentakosta, bagaimana cara mereka dan bagaimana cara kehidupan jemaat. Kita melihat Bapak Saudara dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42 dan kita lompat ayat yang ke-46. Dikatakan di sini Bapak Ibu, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat yang ke-46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-pecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bapak Saudara, saya menggarisbawahi makan bersama-sama dengan mereka. Kita yakin selesai ibadah nanti kita makan bersama-sama. Amin. Masanya dikatakan, lema malo-malo ira ni fahao drasinenge Yesu ba obulo ira fau ira wemanga abu babangade. Ayat di obulo ira panomo cuaya ero mauku fau ira wemanga si fao muso dede bafangi de fenalo walangi banomora misa. Kalau bahasa Batak dikatakan di sini alai marsihohot donasida dipoda di aka apostel mar parsaoran marulau na badia jala martania ganung ari donasida tong saroha di bagas joroi jala jojor jagu donasida marulau nasida marlas jala marpulus niroha nasida marsin pangano. Bapak Ibu, saya sedikit mengartikan sedikit hari Pentakosta. Hari Pentakosta bagi saudara adalah hari ke-50, artinya 50 hari setelah Paskah atau kebangkitan, atau 10 hari setelah kenaikan. Kenaikan itu yang disebut dengan hari Pentakosta. Tapi saya memperhatikan bahasa Batak dengan bahasa Yunani hampir sama, Bapak Saudara. Sama. Kalau bahasanya Pentakosta ke-50, tapi bahasa Batak dipakai di situ adalah Pentakoste. Itu bahasa Batak. Pentakoste itu bahasa Batak. Tapi kalau bahasa Yunani sama. Ini saya memberikan ini Pentakoste. Itu ya. Ini PE artinya itulah disebut dengan Pentakoste. Dan saya melihat di bahasa Batak semalam sama. Di bahasa Yunani dipakai Pentakoste yang diartikan adalah hari ke-50. Tapi bahasa Batak juga dipakai kata Pentakoste. Saya baca di pasal 2 ayat 1. Dikatakan di sini bahasa Batak. Bisa dilihat kalau ada HP bahasa Batak, bisa dicek Bapak Ibu. Sama dengan bahasa Yunani. Makanya saya memperhatikan sebenarnya adalah orang Batak ini adalah ciri khasnya sama dengan orang Yahudi. Ya, sama dengan orang Yahudi. Dikatakan di ayat pertama, jadi jumpa hari Palimapuluh ini dalam kurung adalah Pentakoste. Di bahasa Batak dipakai Pentakoste. Lalu kalau bahasa Yunani juga, ini bahasa Yunaninya dipakai juga adalah Pentakoste. Saudara, cuma mula-mula mereka makan bersama-sama. Bukan hanya jemaat mula-mula yang makan bersama. Yesus
pernah mengadakan perjamuan. Perjamuan pada zaman Yesus adalah makan bersama. Itu yang disebut dengan perjamuan. Maka ada banyak gambar ini di rumah-rumah adalah perjamuan. Di situ saya melihat bahwa kesimpulan segala sesuatu, akhir dari segala sesuatu adalah makan-makan. Baru di Israel dikenal 3 hari raya utama. Yang pertama adalah hari raya Paskah, atau hari raya Paskah yang diartikan dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Tetapi ini juga dirayakan di Perjanjian Lama. Yang kedua adalah hari raya Pentakosta, atau hari raya Pentakosta ini adalah di mana turunnya Roh Kudus. Gereja-gereja yang akan lahir itu disebut dengan hari Pentakosta. Lalu yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun, penyembahan setiap tahun ke Yerusalem. Semua orang Israel setiap tahun mereka akan pergi ke Yerusalem sekali setahun dan mereka akan mengadakan penyembahan kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan hari raya Pondok Daun. Dan 3 hal ini dikenal adalah hari raya utama bagi orang Israel. Kita lihat Bapak Saudara bahwa ulangan Bapak Saudara bukan hanya di Perjanjian Baru dirayakan yang disebut dengan hari Pentakosta. Tapi di Perjanjian Lama juga dirayakan yang disebut dengan hari Pentakosta. Dalam Ulangan pasal 16 ayat 10 berkata begini, hari Pentakosta juga sudah dirayakan pada zaman Musa dan diterapkan kepada orang Israel. Dalam Ulangan 6, kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Di Perjanjian Lama juga Musa menerapkan kepada orang Israel bahwa harus merayakan adalah hari raya 7 minggu. Hari raya 7 minggu itu Bapak Saudara dihitung adalah 49 hari. Berarti Bapak Saudara 49 hari, kalau diperhitungkan Bapak Saudara 49 hari mungkin dihitung dimulai dari kebangkitan, dimulai dari kebangkitannya sampai kepada kenaikan sampai kepada genapnya hari Pentakosta dihitung adalah 50 hari. Tapi kalau 7 minggu disebut adalah 49 hari. Maka kalau genap ke 50 hari berarti itu adalah perayaan. Maka 3 hal yang paling menonjol bagi gereja mula-mula. Sekali lagi, 3 hal yang paling menonjol bagi gereja mula-mula. Yang pertama, saya cepat Bapak Ibu Saudara, karena wanginya udah ingin menikmati ini. Yang pertama adalah hal yang paling menonjol bagi gereja mula-mula. Yang pertama, hidup dalam persekutuan yang erat. Hidup dalam persekutuan yang erat. Yang kedua adalah memberitakan kabar baik. Pertama, hidup dalam persekutuan, sama seperti ini. Yang kedua adalah memberitakan kabar baik. Dalam Yesaya 61 ayat 1 berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, dan memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Didukung di dalam Markus pasal 16 ayat 15 berkata, lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yang pertama adalah hidup dalam persekutuan. Yang kedua adalah hidup dalam penginjilan. Bapak Saudara, adalah mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Amin. Saya baca ayat 46 Kisah Rasul pasal 2 ayat 40. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan saya menggarisbawahi makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Amin. Hari ini adalah sudah kita lakukan persekutuan. 10 malam kita bersekutu berdoa kepada Tuhan. Lalu kita sudah juga lakukan penginjilan, walaupun bukan hanya di luar sana,
tapi menyampaikan kabar baik bagi teman-teman, bagi pelayan-pelayan, menyampaikan firman Tuhan. Dan yang terakhir, sebentar lagi kita akan makan bersama-sama dengan gembira. Amin. Kita mati berdiri. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Langit dari bumi, begitu besarnya, penuhi hati kami yang rindu menyembahmu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu hari ini. 3 hal yang menonjol dalam gereja mula-mula adalah persekutuan yang erat bersama dengan Tuhan. Tiap-tiap hari mereka bersekutu di dalam bait Allah. Dan yang kedua adalah mereka memberitakan kabar baik. Ketika Petrus berkhotbah di dalam 1 hari, 3.000 jiwa dimenangkan, memberi diri dibaptis untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah juga hidup kami adalah hidup ke depan, adalah hidup untuk memberitakan Injil dan kabar baik bagi orang-orang banyak. Bahkan juga adalah ketiga, adalah mereka makan bersama-sama. Itu tanda kebersamaan. Itu tanda keberhasilan dari setiap perjuangan mereka. Oleh sebab itu, sebentar lagi juga akan kami jemaat mau melakukan hal yang seperti